Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Sampurasun. Kembali lagi di podcast UPTD PPKS. Kali ini bersama saya Rahmi Nur Hanifah. Sebelum memulai acara, jangan lupa untuk like dan subscribe channel UPTD PPKS agar wargi tidak ketinggalan informasi-informasi inspiratif dari kami. Wargi Jabar, beasiswa LPDP merupakan salah satu beasiswa yang bergengsi yang ada di Indonesia. Beasiswa ini berlaku untuk semua kalangan yang ingin melanjutkan kuliah, baik di dalam maupun di luar negeri. Tentunya untuk bisa tembus beasiswa ini bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Jadi pada episode kali ini kita akan mengangkat tema tentang bagaimana sih kiat-kiat untuk tembus beasiswa LPDP. Bersama saya kali ini sudah ada seseorang yang istimewa. Beliau merupakan ASN Angkatan 2020 di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Beliau merupakan seorang pekerja sosial di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Gria Bina Karya. Saat ini sedang melanjutkan S2 melalui jalur beasiswa LPDP. Selamat datang Teh Dian, Pak DP. Luar biasa, beliau merupakan Teh Dian Puspitasari ya Teh ya. Gimana Teh, apa kesibukannya nih hari ini? Saat ini, kalau saat ini alhamdulillah saya sedang di tahap semester 2 perkuliahan melalui betul kayak yang tadi sampaikan tadi melalui beasiswa LPDP. Teh, bisa diceritakan nggak Teh? Mungkin ada nih wargi di sana yang ternyata alumninya sama kayak Teh, jadi ingin tahu nih perjalanan riwayat pendidikan Teh seperti apa sih dari dulu? Baik, jadi kalau bicara tentang riwayat pendidikan, kebetulan saya aslinya kan Bangka dari Bangka Belitung. Jadi untuk SD saya di Bangka, dan tepatnya di SD Negeri 37 Pangkal Pinang. Kemudian saya lanjut SMP juga SMP Negeri 2 Pangkal Pinang. Baru setelah itu lanjut lagi ke SMA Negeri 1 Pemali di Kabupaten Bangka. Jadi itu titik pertama saya mulai belajar mandiri, jauh dari keluarga, ya, di belajar merantau pada saat itu. Kemudian lanjut lagi kuliah di SPKS Bandung, yang sekarang berubah menjadi Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Kemudian setelah lulus S1, diploma 4, kemudian bekerja dulu sampai menjadi ASN Pemprov Jabar, dan saat ini sedang melanjutkan S2 di Universitas Pajajaran Melalui jalur beasiswa LPDP gitu lah. Nanti bisa diceritain nggak? Mungkin wargi di sini tuh banyak sebetulnya yang ingin gitu ya apply beasiswa ini, tapi mereka tidak punya akses terkait informasi-informasi ini. Bisa diceritain nggak? Teteh dulu dapat informasi ini dari mana sih? Jadi kalau untuk informasi terkait LPDP ya, terutama untuk ASN. Jadi waktu itu yang saya lakukan setelah memiliki niat untuk melanjutkan pendidikan adalah yang pertama cek dulu di aplikasi Dilan. Jadi Pemprov Jabar itu kita punya aplikasi namanya Dilan Pendidikan Lanjutan. Nah, di aplikasi ini kita bisa melihat formasi-formasi yang dibuka untuk pendidikan. Nah, pada saat itu setelah saya lihat di Dilan itu ternyata ada formasi S2 Kesejahteraan Sosial. Nah, dari situ juga akhirnya saya tertarik untuk melanjutkan pendidikan ke S2 KS. Seperti gayung bersambut ya kalau begitu, karena di saat ada rencana melanjutkan pendidikan ternyata Pemprov Jabar juga sedang membuka formasi itu. Jadi alasan Teteh, tapi sekarang di KS ya di Unpad gitu, kesejahteraan sosial. Kira-kira alasannya apa nih Teh? Apa memang Teteh memang berminat di sana atau memang ada permintaan khusus dari kantor misalnya? Jadi kalau untuk alasan melanjutkan pendidikan dulu ya, pertama berdasarkan pengalaman kerja. Jadi kan karena saya lulusan dari pekerjaan sosial, berkesibukannya juga bekerjanya juga di dunia sosial, di bidang sosial. Jadi ditambah lagi dengan melihat bahwa semakin perkembangannya zaman, permasalahan sosial itu semakin berkembang, semakin kompleks, dan saya merasa bahwa saya perlu meningkatkan keilmuan, kemampuan di bidang ini gitu. Nah, dengan caranya seperti apa? Menurut saya salah satu caranya adalah dengan pendidikan lanjutan ini. Jadi waktu itu saya berniat bertekad, oke, kita lanjut proses ya, PKS gitu. Terus kalau misalnya ditanya kenapa Unpad, kenapa KS, itu
sebenarnya terinspirasi juga Teh. Jadi kalau di Unpad itu ada salah satu profesor, eh, beliau guru besar di bidang kesejahteraan anak dan keluarga pertama di Indonesia. Dan karena kebetulan juga saya minatnya di bidang anak dan keluarga juga Teh, dan beliau bernama Prof. Nunung Nurwati. Jadi saya berharap melalui beliau juga saya bisa banyak belajar gitu Teh. Dan alhamdulillah saat ini beliau juga menjadi pembimbing tesis saya Teh. Jadi saya sangat bersyukur sekali gitu. Kalau misalnya untuk KS-nya sendiri, kenapa? Karena ya KS ini linear dengan pendidikan D4 saya, kemudian juga linear dengan pekerjaan saya saat ini sebagai pekerja sosial, dan juga dari situ kemudian karena akhirnya saya memutuskan untuk jadi KS ini di Unpad. Jadi memang sudah mengidolakan seseorang gitu ya, dia ingin mengikuti tokoh panutan seperti itu ya. Tapi mungkin masih ingat dulu ketika apply beasiswa ini, ada berapa sih dulu yang bersaing dengan Teteh dan yang pada akhirnya diterima itu ada berapa orang? Waktu itu, jadi kan di LPDP itu ada 2 batch ya Teh. Batch pertama, batch kedua, yang 1 tahun, jadi dia 2 kali pembukaan. Nah, waktu itu yang saya daftar itu di batch kedua tahun 2024. Di tahun 2024 itu di batch kedua pendaftar itu ada 31.000 lebih, ya 31.000 lebih, sampai akhirnya yang diterima lulus sampai tahap akhir itu ada 4.000. 4.000 ini juga sebenarnya terbagi-bagi lagi. Jadi kan kalau di LPDP itu ada 3 jalur. Jalur untuk reguler, untuk umum, kemudian ada afirmasi itu untuk 3T, daerah 3T gitu ya. Kemudian juga yang terakhir itu KGD. Nah, ASN itu, ASN, TNI, Polri, dokter spesialis, itu masuknya ke target VT gitu. Biasanya bisa lulus di antara 31.000 yang mendaftar gitu ya. Tentunya persiapannya juga nggak main-main gitu ya, dia bisa lolos jadi 4.000 di antara 31.000. Boleh dong tadi ceritain persiapan Teteh sendiri itu seperti apa dan udah dari kapan mempersiapkan ini? Ini mungkin nanti saya berbicara dari pengalaman saya. Ya, mungkin teman-teman yang lain punya pengalaman yang berbeda-beda. Nah, kalau saya dulu persiapannya itu adalah mungkin kurang lebih hampir 1 tahun sebelum akhirnya mendaftar. Oh begitu, jadi persiapannya lumayan, so baru daftar ya. Jadi persiapan yang pertama yang saya lakukan itu pasti niat ya Teh. Jadi harus ada niat dulu nih untuk melanjutkan pendidikan waktu itu. Kalau ketika udah bulat tekad untuk pendidikan, yang saya lakukan adalah yang tadi saya sampaikan, cek dulu di Dilan gitu. Jangan sampai formasi yang mau kita daftar itu tidak dibuka di Pemprov Jabar. Apalagi untuk ASN, Pemprov Jabar ya, yang khusus ya. Apalagi untuk ASN Jabar, jadi harus buka dulu, cek di Dilan, pendidikan lanjutan. Kemudian setelah cek Dilan, ternyata formasinya dibuka. Cek juga di website LPDP-nya. Jadi kita lihat persyaratannya itu apa aja. Maka persyaratan anak ASN dan juga jalur reguler itu berbeda. Jadi ada perbedaannya. Jadi kita harus lihat dulu persyaratannya apa aja. Baru setelah itu, karena kita bagian dari ASN, jangan lupa juga perizinan. Gitu. Karena kan waktu itu saya kerjanya di panti, punya Dinsos Jabar, jadi saya izin dulu ke kepala panti waktu itu. Setelah disetujui oleh beliau, baru kemudian bersurat ke dinas berarti untuk fasilitasi, bikin surat ke BKD, karena salah satu persyaratan dari LPDP itu sendiri adalah harus ada surat rekomendasi dari minimal pejabat eselon 2 yang membidangi kepegawaian. Jadi kepala BKD itu kepala BKD. Nah, sembari menunggu proses terbit surat rekom, kita juga sedang mempersiapkan seperti sertifikat bahasa Teh. Jadi ada minimal skor yang harus dicapai. Kemudian IELTS atau apa? kalau dalam negeri itu TOEFL minimal 500. Kalau untuk luar negeri IELTS minimal 6,5. Dan yang terakhir yang nggak kalah penting itu adalah mempersiapkan esai. Jadi esai itu isinya tentang rencana pasca studi dan rencana kontribusi setelah kita menyelesaikan pendidikan, apa yang mau kita berikan ke Indonesia. Boleh nggak tadi spill esai yang Teteh dulu pikir sampai bisa lolos gitu di tahap administrasi itu ya Teh? Betul, di tahap administrasi. Jadi
Waktu itu esai saya karena memang dari awal semenjak kuliah saya tertarik dengan bidang anak ya, anak dan keluarga. Jadi esai saya juga terkait dengan eh, memberikan upaya-upaya untuk eh, memperbaiki kesejahteraan anak gitu. Dimulai dari tempat saya bekerja, di mana kan kalau di panti tempat saya bekerja itu kan penanganannya untuk keluarga, jadi ada orang tua, ada anak gitu kan. Saya memfokuskan bagaimana caranya supaya anak ini tetap bisa terpenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dari orang tua meskipun tadi kan mereka kembali lagi ke masyarakat gitu, memastikan bahwa orang tua tetap melaksanakan fungsinya dan memiliki kebutuhan dasar. Oke, ini mungkin para warga juga ingin tahu gitu ya, sebelum mereka apply, sebetulnya di LPDP ini ada beberapa tahap asesmen sih sampai akhirnya kita bisa sampai di pengumuman kelulusan gitu. Ya, kalau BLPDP itu sebenarnya secara umum ada 3 tahap, jadi ada 3 tahap seleksi. Pertama itu seleksi administrasi, yang kedua itu seleksi bakat skolastik, yang ketiga seleksi substansi atau wawancara. Nah, tapi di LPDP itu ada 2 jalur pendaftaran, jadi jalur LPDP dengan LOE namanya dan jalur LPDP non LOE. Jadi perbedaannya apa? Perbedaannya LOE itu kan letter of acceptance ya teh, jadi surat keterangan yang menunjukkan bahwa kita tuh diterima di sebuah perguruan tinggi gitu. Nah, waktu itu saya daftarnya jalur LOE deh. Jadi otomatis sebelum daftar PDP saya harus sudah mengantongi LOE dulu dengan cara mengikuti rangkaian tes di universitas yang dituju. Berarti sebelum teteh memasukkan administrasi ke beasiswa itu, apply itu, teteh tes dulu. Ya betul. Nanti intinya jadi syarat gitu ya, hasil dan tesnya. Jadi setelah ikut rangkaian tes di Unpad ya kan waktu itu, setelah dapat LOE, akhirnya LOE itulah yang menjadi bekal untuk daftar di seleksi administrasi LPDP. Kemudian karena jalurnya LOE, jadi seleksi yang kedua, tes bakat skolastik itu bisa di skip gitu. Jadi setelah administrasi lulus, kita langsung lanjut ke seleksi yang ketiga, yaitu substansi. Nah, LOE itu ya, tapi kalau non LOE harus ketiganya diikuti. Dan setiap seleksi itu ada sistemnya gugur gitu. Jadi kalau misalnya gugur di tahap yang kedua, berarti nggak bisa Teteh kan lewat jalur LOE gitu ya, mungkin ada warga yang ingin tahu nih, apakah setiap universitas itu kita bisa apply untuk pada akhirnya kita jadi syarat untuk beasiswa LPDP atau di universitas tertentu gitu yang bisa jadi syarat kita masuk beasiswa. Kalau sepengetahuan saya deh sepertinya bisa. Jadi kan kalau misalnya kita mau mengajukan LOE, otomatis kita tuh harus ada defer apa yang namanya, jadi penundaan kuliah dulu. Jadi kan karena kan kalau misalnya ada LOE berarti proses 1 semester itu kita akan mempersiapkan untuk seleksi LPDP. Jadi ada 1 semester mungkin ya kita harus menunda dulu. Ya, selain mempersiapkan LOE juga kita harus konsultasi juga, berkomunikasi juga dengan universitas bahwa kita melanjutkan di 1 semester atau biasanya tuh kalau kemarin di Unpad itu dibagi maksimal tuh sampai 2 semester gitu. Jadi selama masa defer itu kita mempersiapkan untuk lulus di LPDP. Oke. Apakah ada kriteria universitas khusus untuk yang bisa kita daftar? Jadi misalnya teteh kan di Unpad nih, apa boleh nggak misalnya saya ngambil jurusan mana, universitas mana gitu ya? Ada kriteria nggak dari akreditasi atau mungkin apa gitu? Kalau untuk kriterianya, biasanya kalau di LPDP itu sudah ada, kalau misalnya kita buka nih ya, di website LPDP itu udah ada nih daftar perguruan tinggi yang masuk ke listnya LPDP, jadi baik dalam negeri atau luar negeri. Nah, ada juga persyaratannya dan kalau misalnya mau lihat secara detail, bisa lihat di pedomannya dan bisa cek di website LPDP. Oke, jadi pastikan dulu wargi ini sudah mendaftar di universitas yang memang ada di daftar itu ya, sebelum akhirnya mengajukan beasiswa LPDP. Baik. Oke, Teteh kan udah setahun ya berarti di beasiswa LPDP ini. Jalan Jalan sebenarnya. Benefit apa sih yang teteh dapatkan dengan kuliah melalui jalur LPDP? Apalagi teteh kan udah jadi ASN, yang mana ASN itu sudah ada
gaji gitu ya, kemudian ada juga tunjangan. Apakah tidak hilang itu tuh yang dua gitu benefit yang ditawarkan di LPDP? Oke, kalau dari LPDP-nya dulu ya, kalau dari LPDP itu sebenarnya kalau kita sudah diterima menjadi penerima beasiswa, mereka itu akan membantu kita dalam dua jenis dana. Jadi dana pendidikan dan dana pendukung. Kalau dana pendidikan itu, jadi alhamdulillah kalau seperti saya nih karena lanjut magister, jadi 4 semester, selama 4 semester itu insya Allah akan dibiayai oleh LPDP gitu. Jadi kita akan mengeluarkan biaya untuk perkuliahan. Ada juga dana buku yang didapatkan setiap 1 tahun. Nah, kemudian yang kedua itu dana pendukung ya teh. Kalau dana pendukung ada, kita diberikan setiap bulan tuh living allowance, jadi dana tunjangan hidup per bulan dari LPDP-nya gitu. Nah, dan yang kemudian juga ada dana asuransi kesehatan, dana cadangan ketika kita sampai ke tempat perkuliahan gitu. Jadi lumayan banyak yang Sangat menarik fasilitasi, alhamdulillah. Tapi gimana kalau dari ASN-nya sendiri, gaji sama tunjangan gimana nih, Bang? Nah, kalau sebagai ASN, kita itu, saya kan kemarin tuh jadi JFP ya, jadi pekerja sosial di pertama. Nah, selama masa tugas belajar ini, saya menjadi pelaksana jadi JF, Jabatan Fungsional Umum. Kalau otomatis berarti kan kelas jabatannya juga turun ya dari 8 ke 7, iya dari 8 ke 7. Nah itu dari kalau untuk gaji pokok gitu teh itu masih full dapat. Kalau misalnya untuk tunjangan itu kita dapat 50% dari kos jabatan Oh, gitu. Jadi begitu kita menerima kuliah, kelas jabatan kita otomatis mengikuti yang JFU gitu ya, Makanya kalau itu kan benefit-benefit yang kita dapat. Pastinya tentunya gitu ya, kalau misalnya ada nggak syarat-syarat khusus dari LPDP ini, misalnya kita tidak bisa mencapai target tertentu, misalnya tidak lulus kan, berhenti di tengah jalan, ada konsekuensi nggak yang harus kita lakukan gitu? kalau untuk pasti ya teh kalau misalnya konsekuensi karena kan kita juga ASN kita sudah dipercayakan untuk melakukan pendidikan pasti harapannya kita bisa menyelesaikan dengan baik dan tepat waktu. Kalau misalnya konsekuensi itu sebenarnya di surat ketika kita mendapat SK tugas belajar itu tertera dan jadi kita harus menyelesaikan dalam masa waktu yang ditentukan kayak kalau S2 2 tahun 4 semester dan juga setelah itu harus mengabdi ke Pemprov Jabar minimal 4 tahun. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya kita tidak menyelesaikan ataupun misalnya kita mengabdi di bawah 4 tahun, nah tidak gitu ya. Nah itu tuh nanti akan ada sanksi disiplin dan juga mengembalikan biaya pendidikan. Itu dari BNPB Jawa Barat, BNPB. Oh, gitu. Kalau dari LPDP-nya sendiri, Kalau dari LPDP itu sesuai dengan masa perkuliahan, jadi mereka membantu kita membiayai perkuliahan kita selama masa perkuliahan yang sudah ada di SK juga. Nah, jadi kalau misalnya saya 4 semester, kalau misalnya saya masuk 5 semester, itu nggak akan dibiayai. oh begitu. Tapi kalau misalnya berhenti di tengah-tengah, tiba-tiba udah setahun di DO misalnya, atau berhenti karena ada satu dan lain hal, apakah kita mengembalikan yang sudah kita keluarkan atau bagaimana? Gini itu nanti bisa dilihat di kebijakan yang ada. Ya kalau harapannya sih selalu untuk bisa lulus ya lulus dan kecuali mungkin kalau ada alasan-alasan yang memang jadi pertimbangan banget oleh LPDP gitu dan kembali juga. Jadi memang sebelum kita apply beasiswa ini, kita juga harus komitmen gitu ya Teh, untuk bisa belajar terus-terusan selama waktu yang ditentukan. Betul. Oke Teh, terakhir nih, pesan-pesannya apa sih untuk wargi di sana? Mungkin wargi ada yang berminat untuk apply beasiswa LPDP ini. Sebelum memberi pesan mungkin Teteh saya bisa memberikan info juga sedikit. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang tertarik untuk ikut apply beasiswa LPDP dan apalagi misalnya ASN Jabar ya Teh jangan lupa untuk menggunakan fasilitas. Jadi kebetulan di kita di Jabar itu ada di BKD itu ada grup, jadi kita yang membantu kita untuk membimbing kita selama proses seleksi LPDP gitu. Jadi BKD itu bekerja sama dengan tim advisor dari ITB yang akan membantu kita mendampingi kita misalnya nih dalam menyusun esai, nanti kita diberi review, kemudian diberi masukan, kemudian juga
di latihan wawancara juga, dan itu sangat bermanfaat gitu. Terus jangan lupa juga untuk manfaatkan rekan-rekan yang sudah juga menjadi keluar di LPDP, karena kita bisa banyak belajar dari beliau gitu. Seperti saya juga kemarin, saya terinspirasi juga dari salah satu senior saya yang sudah dulu jadi keluar di LPDP, juga di beliau. Saya menanyakan proses seleksi seperti apa, tips-tipsnya seperti apa. Gitu. Jadi kalau di Jawa Barat sendiri dukungannya full gitu ya? Oh iya, ya betul. Selama formasinya dibuka oleh Pemprov, insya Allah Jabar juga pasti akan mendukung SDM-nya untuk melanjutkan pendidikan. Gitu. Ya, langsung pesannya kayak Pesannya buat teman-teman yang mau melanjutkan pendidikan, kalau misalnya saya pribadi biasanya selalu memegang prinsip ini, lebih baik mencoba namun hasilnya gagal dibandingkan saya tidak mencoba tapi kemudian menyesal. Jadi buat teman-teman yang sudah punya niat untuk melanjutkan pendidikan melalui beasiswa LPDP atau beasiswa apapun, ayo digaskan ya. jangan takut untuk mencoba. Coba itu. Luar biasa sekali Teteh harinya. Semoga bukan hanya saya yang terinspirasi, tetapi juga para wargi di sana gitu ya. Hatur nuhun Teteh sudah berkenan hadir. Semoga lancar kuliahnya, cepat lulus sampai ya setahun lagi berarti kan? Ya, bisa. Baik wargi, itu tadi perbincangan kita tentang kiat tembus beasiswa LPDP. Sebelumnya jangan lupa untuk like dan subscribe channel UPTN PPKS, juga follow akun-akun media sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Oke, saya Rana Nur Hanifah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.